Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa singkat saham ledakan volume untuk end of day, hari terakhir trading di tahun 2024, tanggal 30 Desember 2024. Jadi ini saya sudah persiapkan untuk trading minggu depan ya, mulai besok mulai market buka. Dan sudah review-review lah apa yang perlu diperbaiki. Jadi memang untuk trading kita lakukan persiapan Bapak Ibu ya. Kemarin sudah ada analisa aftermarket close juga. Nanti saya tampilkan di deskripsi video. Sekarang kita akan coba melihat, mungkin siapa tahu ada saham-saham yang bagus di ledakan volume untuk end of day 30 Desember 2024. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sebelumnya seperti biasa ya Bapak Ibu ya, ini disclaimer-nya on Bapak Ibu, trading at your own risk ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga akses Telegram botnya ini di sini. Linknya nanti ada di deskripsi video atau Bapak Ibu bisa scan QR. Intinya kita tidak tahu saham mana yang akan besok beggar ya, besok akan terbang. Saya ingat dulu Pani Pantai Indah Kapuk 2 dulu saya berapa kali terdapat ledakan volume, habis itu naik sampai berapa puluh ribu. Nah, ini juga kita nggak tahu ya. Nah, di Telegram bot ini Bapak Ibu, kita ada banyak screening saham. Jadi Bapak Ibu bisa lihat SCR ya, pakai help sajalah. Nah, di sini ada banyak untuk screening. Nah, yang kita lakukan adalah screening saham ledakan volume. Kita ketik perintahnya SCR VBOOM. VBOOM. Nah, ini dia pada prinsipnya, karena kebetulan mazhab saya adalah volume price analysis ya. Jadi volume ini adalah leading indicator. Nah, ini kalau ada ledakan atau volumenya sangat kuat, ini ada sesuatu. Kita curiga ya, curiga. Curiga pasti ada sesuatu. Nah, karena price itu bisa dimanipulasi dengan price action tapi volumenya tidak. Cuman kita harus analisa lagi, kita masukkan ke dalam Wyckoff. Wyckoff ya, kita harus lihat strukturnya terjadi sedang apa ya, apakah dia sedang terjadi distribusi, akumulasi, marking up, marking down. Kita juga biar tahu perjalanan kita membaca market. Nah, dari sini kita kemarin untuk aftermarket close kita sudah ada Ultra Jaya, ini sudah dibahas. SSMS juga sudah ada di analisanya. Ini SSMS ini menarik, ini sahamnya Bapak Ibu, dia ada alert dan dia ada ledakan volume. Tapi kemarin karena keterbatasan waktu dipilih ULTJ. Nah, saya ingin membahas yang kita kenal ini ya, ini tempo second spesifik, ini Ramayana ya Bapak Ibu. Ini Ramayana ini kalau kita lihat memang toko-tokonya masih buka, tapi mungkin hidup segan mati nggak tahu mau lah kalau kita datang ke sana memang suasananya muram ya, nggak kayak dulu. Terutama dulu kalau saya lewat Blok M, meriah juga itu di Ramayana, tapi sekarang Blok M sudah tutup, nggak tahu di mana tempat. Saya baru pulang dari Tanjung Pinang, di sana ada juga ternyata. Oke, ini Ramayana ya, RALS dia diduga ledakan volume, penutupan di 368. Maka kita akan mulai sekarang pembahasannya. Pertama kita cek dulu, karena dia masuk kompas 100, kita lihat dulu ada nggak alertnya ya, kapan? Nggak ada ya? Salah. Alert RALS, ada nggak ya? Kita cek RALS, ada nggak? Oh, dia sudah keluar dari kompas 100 ya? Ya oke deh ya, nggak apa-apa. Dia sudah di luar karena dia tidak ada alert lagi. Nggak apa-apa. Kita coba dengan Speedo RALS. Bagaimana speedometernya? RALS ini penutupan. Ini BD. Sebenarnya ini tidak ada market ya. Dia otomatis aja dia cek data netral ya Bapak Ibu. Netral artinya demand-nya sama dengan supply. Kita cek dengan Star RALS. Kalau dia di luar kompas 100 kita tidak punya weekly. Oh ya, kita tidak ada ya Bapak Ibu. RALS ini secara relatif dia kemarin momentumnya jatuh sampai masuk ke zona hope tapi menguat ya Bapak Ibu untuk hari terakhir. Dia sekarang sudah masuk ke zona grid lagi untuk penutupan tanggal 30. Oke, sekarang kita cek dengan langsung saja ya karena analisa singkat VPA monthly RALS. Nah, ini monthly-nya Bapak Ibu. Jadi ya memang kalau RALS ini terpukul kuat di pandemik ya.
Jadi dulu volatilitasnya gini, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, ya gini-gini dia ya. Kelihatan Bapak Ibu, aktivitasnya, pergerakan sahamnya cukup kuat. Mungkin sesuai dengan revenue returnnya juga masih bagus ya, stream returnnya juga masih bagus di perusahaannya. Lalu 2019 sebelum pandemik sudah ada indikasi dulu. Mungkin ini sudah mulai terkena dengan online. Lalu dihajar dengan pandemik. Nah, sekarang dia bergerak di sini. Nah, ini kita lihat di 2020 dia sudah bottom. Lalu di 2004 dia lebih bottom lagi ya. Jadi turun. Nah, turunnya itu dengan volume yang rendah ya. Jadi memang belum semua orang yang masuk di 2020 ini keluar. Nah, di bottoming kita 1, 2, 3, 4, 4 bulan itu sempat ada peningkatan. Lalu dia turun lagi. Kalau dia turun, candle merah dengan volume yang rendah, no worry. Oke, kita bertanya apakah sudah bottom atau tidak. Itu ya. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly RALS. Kita lihat chart weekly-nya. Chart weekly-nya, nah ini kalau weekly-nya dia terus masih marking down. Kalau kita lihat, kalau ini adalah selling climax 1, 2, biasanya dia 4 atau 5 candle. Ini auto release secondary test, dia cuma cucuk aja ya. Ini kita curigai. Dia cuma cucuk aja, tapi tidak apa-apa. Kita punya stop loss di 352. Kita tahu kalau close di bawah 352 kita harus exit. Jadi memang bulan Desember dia volumenya hilang ini Bapak Ibu. Oke, tidak ada sinyal, volumenya low untuk data weekly-nya. Data weekly ini masih data satu hari ya untuk hari Senin karena kita kan liburan banyak nih. Kita lihat VPA RALS. Nah, di ledakan volumenya terdeteksi di sini. Oke. Nah, ini yang kita curigai ya Bapak Ibu, tadi saya bilang dia tidak close. Ini kalau kita lihat nih, bacalah ya. Ini dia turun high. Ya, ini dia membentuk down ya. Ini adalah high, ini adalah low. Low terhadap high. Yang mana nih? Ini lower low dia. Lower low. Ya, ini low terhadap high. Ini lagi lower low. Tapi lihat, ini dia cucuk ke bawah. Ya, tidak ada sinyal kalau nggak salah. Lalu dia naik ke atas. Dan kita punya stop loss. Jadi kalau mau main begini kita kan nggak tahu nih bottom atau tidak. Tapi kita tahu kelihatan 352 adalah lower down-cian. Stop lossnya berarti 2 tick dikurangi 352. 34 berapa? 48 ya. 48. 348 ini stop loss 1, stop loss 2, 346, stop loss 3, 344. Nah, kita dalam trading yang penting dapat dulu exit stop loss-nya. Lalu kita lihat sinyal tidak ada, volumenya besar, spread-nya besar, dia ledakan volume, Bapak Ibu. Set, boom ya. Ini ledakan volume di mana volume-volume sebelumnya volumenya rendah. Ada yang menarik di sini. Dia terjadi convergence dari pattern. Ini dia low ke bawah ya. Low, ini ada low-nya, ini lower low, tapi lihat kumulatifnya, terjadi akumulasi. Ini menarik Bapak Ibu, saat dia letakkan volume di ujungnya dia sebelumnya ada trend terjadi marking akumulasi ke atas untuk BDT-nya ya. Ini tidak bohong biasanya, ini ada volume akumulasi biasanya. Oke, jadi kalau dia masih turun ke bawah, mudah-mudahan dia segera hijau dan trennya juga convergent untuk naik ke atas. Jadi kalau begini kita baca, ini adalah selling climax, auto rally, ini secondary test, dia langsung spring ini, volumenya kecil-kecil, mungkin fase B-nya di sini. Dia tidak banyak bercerita, tinggal perjalanan, lalu dia harus close di 352 untuk the best time for buying. Jadi kalau kita beli, risk-nya kecil. Risk-nya itu kalau dia turun kita beli di sini, beli di sini, beli di sini, stop loss 35 dengan ini, maka risk di sini target, nanti kita lihat di weekly-nya ya. Weekly-nya, oh ini jauh nih ya. Kita cek dengan evol dulu. Evol RALS. Kita mencari power box. Ia tidak signifikan, ya. Tidak signifikannya, Bapak Ibu, stop loss-nya di bawah sini dia tidak signifikan, kecil-kecil saja. Ini ada berapa power box? Itu ada demand besar yang masuk, tapi tidak signifikan untuk mengangkat. Kita cek dengan SW
WG RALS. Baru nanti kita cek dengan ini ya, VBP-nya untuk posisinya. Oh, dia ledakan volume tadi tidak signifikan Bapak Ibu. Ini jelas bahwa dia ledakan volume hanya 0,46. Kenapa terlihat signifikan dari visual? Karena 4 hari sebelumnya volumenya sangat rendah, warna kuning. Nah, tapi kalau lihat ini, trennya belum signifikan. Dia harus close di atasnya, maksudnya ini high, low, ini masih low terhadap high ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high. Jadi makanya di sini trennya belum uptrend. Tapi stokastiknya sudah bagus melewatin di atas nih. Oke. Jadi sini catatannya volumenya meledaknya hanya 1,46 kali 20 hari. Tidak signifikan ya. Kalau yang signifikan tuh di atas 2 lah. Di atas 2. Oke. Tidak tahu signifikan, tapi kita ketemu RALS karena dia tidak signifikan ledakan volumenya, maka lot size-nya jangan banyak-banyak. Sampai dia break the best time for buying. Mungkin beli, kalau misalnya Bapak Ibu beli 10 juta, biasanya satu entry, maksimum 10%. Atau biasa, ya maksimum 10%, mau masuk 5%. Jadi Bapak Ibu masuk ke RALS ini, kalau biasa entry-nya 10 juta, sekali entry berarti 500.000. Kalau biasanya masuknya 2 juta, berarti 100.000 saja ya. Jadi masuknya hanya 100.000 itu berapa lot tuh nggak tahu. Atau 1, 2, 3 lot juga nggak apa-apa dulu. Dekat-dekat dengan stop loss. Kita lihat dengan VBP weekly RALS. Ternyata dia sudah keluar di Kompas 100 ya. Dari sini kita tahu target jual di mana ya. Kita tadi punya stop loss. Kalau target jual kena 500, jual ini Bapak Ibu. Jadi ini ada 500 sell mother candle, mulai jual di sini karena ini sebenarnya ada supply. Supply ini sekitar di sini. Target berikutnya adalah ini ada sell mother candle, ini adalah sell mother candle. Sell mother candle itu adalah saat dia naik, dia merah besar dan belum dites. Ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya. Tapi kalau lihat dari zona supply, ini adalah supply zone. Ini adalah target jual optimum ya. Supply zone. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari April 2022, ini orang-orang nyangkut semua nih. Nyangkut nih Bapak Ibu. Baik yang sudah exit atau yang buy on weakness, ini nyangkut semua. Jadi kalau kita ke atas, jual di sini ya. Jadi risk di bawah ini, risiko segini, reward segini. Nah, gitulah. Kira-kira risk reward ratio untuk RALS. Kita cek dengan foreign flow. Itu weekly-nya ya. Kita lihat daily-nya kalau mau main lebih cepat. Slash VBP RALS. Salah. Slash VBP RALS. Salah ketik. Kalau mau main cepat, ya di bawahnya tadi. Ini adalah supply zone. Jadi stop loss di sini. Kalau dia turun kita buy. Kalau naik ke 400 atau 410 kita jual ya. Jadi risknya segini ya. Risknya segini. Rewardnya segini. Mudah-mudahan 1 kali 2 bisa dapat nih. Kita lihat dengan foreign flow. PIF, RALS. Dia sudah di luar Kompas 100. Biasanya asingnya tidak banyak Bapak. Ya, kalau kita lihat asingnya memang RALS ini keluar terus. Kemarin asingnya masuk tipis saja 0,39 dalam 5 hari ada 0,74 miliar net buy. Di bawah 1 miliar ya. Artinya dalam 20 hari ada 1,61 miliar. Dalam 60 hari, ini berbalik net sell nih, minus 2, 5,4 miliar. Dalam 1 hari ada net sell minus 74,94 miliar. Artinya dalam 20 hari sebenarnya ada mulai asing yang masuk sedikit. Tapi kita nggak tahu nih masuk asing yang mana. Karena kecil-kecil nih. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk analisa singkat saham ledakan volume. Kalau mau beli, saya sarankan jangan banyak-banyak dulu sampai kemudian dia membentuk the best time for buying. Atau mau main fast trade lah juga boleh. Jadi besok Bapak Ibu bisa beli di S1, S2 sampai 352 lah. Di antara ini dipasang buy 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot. Di atasnya jaga 1 lot. Nah, jadi jaga atas, jaga bawah.
Oke, itu saja Bapak Ibu analisa singkat saham meledakan volume. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.